Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 jurusan jaringan telekomunikasi digital akan melakukan presentasi yang diberikan tugas oleh Bu Ati, dimana bab yang kita bahas kali ini adalah signaling dan routing pada jaringan 4G LTE. Next. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan M. Izzuddin absen 8, saya Muhammad Rizal Alfiansyah absen 9, dan rekan sebelah saya Muhammad Nur Ramadansyah absen 10. Next. Yang pertama ada pendahuluan. LTE Long Term Evolution merupakan sistem komunikasi seluler generasi keempat 4G yang dikembangkan oleh 3GPP. LTE menawarkan kecepatan data tinggi, latensi rendah, efisiensi spektrum, serta arsitektur jaringan yang berbasis IP penuh, All IP Network. Dua proses penting yang menjadi tulang punggung kinerja jaringan LTE adalah yang pertama ada signaling, mengatur koneksi dan kontrol jaringan. Yang kedua ada routing yang berfungsi menentukan jalur pengiriman data pengguna. Keduanya memastikan komunikasi berjalan lancar, aman, dan efisien. Next. Yang kedua ada arsitektur jaringan LTE. Jaringan LTE terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah user equipment atau UI, peringkat pengguna seperti smartphone, modem, atau IoT device. Yang kedua ada EUTRAN, Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, terdiri dari E-Node B, base station yang menangani komunikasi radio antara UI dan jaringan inti. Yang ketiga ada EPC, Evolved Packet Core, merupakan inti jaringan LTE terdiri atas yang pertama ada MMI, Mobility Management Entity, mengatur signaling dan mobilitas. Yang kedua SGW, Serving Gateway, mengarahkan lalu lintas data antara E-Node B dan PGW. Yang ketiga ada PGW, Packet Data Network Gateway, titik keluar menuju jaringan eksternal atau internet. Yang terakhir ada HSS, Home Subscriber Server, basis data pelanggan untuk autentikasi dan informasi profil. Yang ketiga ada pengertian signaling. Signaling adalah proses pertukaran pesan kontrol antar elemen jaringan untuk membangun, memelihara, dan mengakhiri koneksi komunikasi. Signaling tidak membawa data pengguna, melainkan informasi pengaturan koneksi. Fungsi utama signaling meliputi registrasi pengguna ke jaringan atau attack. Yang kedua autentikasi dan otorisasi pengguna. Yang terakhir manajemen sumber daya radio. Lalu kita lanjut ke nomor 4 adalah jenis signaling pada LTE. LTE memiliki 2 jenis signaling utama. Yang pertama control panel, control plane signaling, berfungsi untuk pengaturan dan manajemen koneksi, menggunakan protokol seperti RRC, Radio Resource Control, NAS, Non-Access Stratum, dan S1AP. Yang kedua user plane signaling, membawa data pengguna setelah koneksi terbentuk, lalu menggunakan protokol GTPU dan IP. Next. Lalu yang kelima ada protokol signaling utama pada LTE. Beberapa protokol signaling penting di jaringan LTE adalah RRC, Radio Resource Control, mengatur koneksi radio antara UE dan E-Node B. Lalu ada NAS, Non-Access Stratum, menangani komunikasi signaling antara UE dan MMI, termasuk autentikasi dan keamanan. Lalu ada S1AP, S1 Application Protocol, mengatur komunikasi antara E-Node B dan MME. Lalu ada Diameter Protocol, digunakan antara MME, HSS, dan PGW untuk autentikasi serta kebijakan pengguna. Lalu yang terakhir ada GTPC, GPRS Tunneling Protocol Control, mengatur pengendalian jalur tunneling data antar gateway. Next. Lalu akan dijelaskan rekan sebelah saya. Selanjutnya, alur signaling antar. Urutan komunikasi signaling pada LTE secara umum adalah 1. UE E-Node B, pertukaran pesan RRC untuk koneksi radio. E-Node B MME menggunakan S1AP untuk pengelolaan koneksi dan mobilitas. Yang ketiga, MME HSS menggunakan diameter untuk autentikasi pengguna. Yang keempat, MME SGW
PGW, mengatur pembuatan jalur data atau bearer menggunakan CTPC. Hasil akhirnya adalah koneksi LTE aktif dan siap digunakan untuk pengiriman data. Yang ketujuh, contoh proses signaling. Proses attack adalah langkah awal perangkat LTE saat menghubungkan diri ke jaringan. Langkah-langkahnya, yang pertama, UA mengirimkan attack request ke eNode B. Yang kedua, eNode B meneruskan pesan ke MMA melalui S1 AP. Yang ketiga, MMA mengautentikasi. Biasanya MMA mengautentikasi UE menggunakan data dari HSS. Yang keempat, MMA meminta SGW dan PGW membuat jalur data default bearer. Yang kelima, setelah sukses, UE menerima pesan attack, accept, dan koneksi aktif. 8. Pengertian routing. Routing adalah proses menentukan jalur pengiriman paket data dari sumber ke tujuan. Dalam LTE, routing dilakukan di dalam Evolved Package Core atau EPC untuk memastikan paket data pengguna dikirim ke jaringan tujuan dengan efisien. Tujuan utama routing: 1. Menentukan jalur data yang optimal. Kedua, menjamin QoS (Quality of Service). Yang ketiga, mengarahkan lalu lintas ke jaringan eksternal seperti internet. Yang ke-9, komponen routing pada LTE. Yang pertama, Serving Gateway atau SGW. Titik transit utama antara eNode B dan PGW, menangani pergerakan pengguna antar eNode B atau handover. Yang kedua, Paket Data Network Gateway atau PGW. Titik keluar menuju jaringan eksternal atau internet, mengatur alamat IP pengguna, QoS, dan kebijakan akses. Yang ketiga, MMA, Mobility Management Entity, mengatur signaling untuk mobilitas tetapi tidak membawa data. 10. Proses routing data. Yang pertama, UE mengirim data ke eNode B melalui saluran radio. eNode B meneruskan data ke SGW menggunakan protokol GTPU. Yang ketiga, SGW meneruskan data PGW yang terhubung ke jaringan internet. Yang keempat, PGW melakukan pengalamatan IP dan penerapan QoS. Yang kelima, data dikirim ke jaringan tujuan, kemudian dikembalikan ke UA melalui jalur yang sama. Nah, selanjutnya yaitu ada protokol routing yang digunakan. Beberapa protokol yang digunakan dalam proses routing LTE yang pertama yaitu kedua yaitu IP routing, menentukan jalur terdekat antar jaringan SGW dan PGW. Keempat yaitu QoS, Quality of Service, mengatur kualitas lalu lintas antar jaringan seperti yang ke-12 yaitu signaling dan tracing yang ketiga yaitu dinamis berdasarkan jenis layanan seperti video game dan lain-lain. Informasi ini meningkatkan efisiensi, mengurangi latensi, dan meningkatkan kestabilan kondisi. Kesimpulan dari PPT yang di atas yaitu signaling dan routing pada jaringan 4G LTE merupakan komponen penting yang memastikan komunikasi berjalan dengan efisien, cepat, dan andal. Sistem signaling di LTE mengatur pengantaran informasi kontrol antara perangkat pengguna atau UE
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.